wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Novitasari. Di sini saya akan memaparkan materi tentang obstruksi jalan napas. Baiklah, yang pertama di sini ada definisi obstruksi jalan napas. Gangguan jalan napas adalah kondisi yang menyebabkan terganggunya aliran udara masuk ke dalam saluran napas melalui mulut dan hidung. Gangguan jalan napas dapat terjadi secara tiba-tiba dan lengkap atau perlahan. Sumbatan jalan napas total terjadi pada seseorang yang mengalami tersedak oleh benda asing, sedangkan sumbatan sebagian disebabkan oleh cairan seperti sisa muntah, darah, atau sekret dalam rongga mulut, kondisi pangkal lidah yang jatuh ke belakang. Kemudian di sini ada etiologi obstruksi jalan napas. Bagian atas dapat terjadi oleh beberapa sebab obstruksi jalan napas akut, biasanya disebabkan oleh partikel makanan, muntah, bekuan darah, atau partikel lain yang masuk dalam mengobstruksi laring atau trakea. Obstruksi saluran napas juga dapat terjadi akibat adanya sekresi kental atau pembesaran jaringan pada dinding jalan napas seperti epiglottitis, edema laring, karsinoma laring atau peritonsaliar absis, aspirasi benda asing di bronkus sering menyebabkan gangguan pernapasan dan merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas karena dapat mengakibatkan gangguan napas akut, paru kronis, dan bahkan kematian. Kemudian di sini ada patofisiologi obstruksi jalan napas. Di sini ada Streptococcus staphylococcus, kemudian saluran napas atas atau bawah, alveolus, inflamasi pada parenkim paru, obstruksi jalan napas, kemudian akumulasi sekret, kemudian batuk berdahak, dan diagnosanya bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian di sini ada gangguan ventilasi pada saluran, kemudian sesak napas atau peningkatan frekuensi napas, pola napas tidak efektif. Obstruksi edema saluran napas atas, gangguan rasa nyaman, kemudian di sini diagnosanya nyeri, peningkatan frekuensi, kesulitan bicara, gangguan komunikasi verbal. Penurunan suplai oksigen ke jaringan, kelemahan, kemudian di sini diagnosanya intoleransi aktivitas. Kemudian di sini ada pelaksanaan medisnya. Yang pertama, obstruksi nasal. Pengobatan obstruksi hidung membutuhkan pengangkatan obstruksi diikuti dengan tindakan untuk mengatasi apakah terdapat infeksi kronis pada banyak pasien alergi yang mendasari memerlukan pengobatan. Pada waktunya diperlukan tindakan operasi untuk mengalirkan sinus nasal. Prosedur spesifik dilakukan tergantung pada jenis obstruksi hidung yang ditemukan. Kemudian yang kedua, obstruksi laring. Sumbatan total laring, prinsip pelaksanaan adanya benda asing di saluran napas adalah dengan segera mengeluarkan benda asing tersebut bila sumbatan total berlangsung lebih dari 5 menit pada orang dewasa atau 8 menit pada anak, maka akan terjadi kerusakan pada jaringan otak dan berhenti. Bila peristiwa itu terjadi di mana tidak terdapat peralatan laringskopi langsung, maka dapat dilakukan parasat Heimlich maneuver merupakan suatu cara mengeluarkan benda asing yang menyumbat laring secara total atau benda asing ukuran besar yang terletak di hipofaring. Prinsipnya memberi tekanan pada paru. Kemudian kriktirotomi. Kriktirotomi itu adalah tindakan lip saving untuk mengatasi sumbatan jalan napas di laring. Hal tersebut dilakukan dengan cara membuka membran kritioroid secara cepat. Kemudian di sini ada laringskopi. Laringskopi merupakan cara terbaik untuk mengeluarkan benda asing yang tersangkut di laring. Nah, kemudian di sini ada pemeriksaan penunjang. Nah, yang pertama obstruksi nasal. Yang pertama tumor hidung dan karsinomi, nasoendoskopi untuk menemukan tumor dini, CT scan, perluasan tumor dan deskripsi tulang, MRI membedakan jaringan tumor dan jaringan normal. Kemudian pemeriksaan radiologi konvensional, tampak massa jaringan lunak di daerah nasofaring. Kemudian yang kedua, polip hidung, rinoskopi anterior terlihat adanya polip, endoskopi terlihat polip yang masih sangat kecil dan belum keluar kom dapat terlihat. Dan di sini rontgen polos atau CT scan mendeteksi adanya simetri, biopsi penampakan makroskopis menyerupai keganasan atau bila pada fotorontogen ada gambaran erosi tulang. Nah, di sini ada gambar dari obstruksi nasal dan
Kajian airway, breathing, circulation, stability, dan expo. Nah, yang pertama di sini ada pengkajian primer. Pengkajian airway, obstruksi jalan napas paling sering disebabkan oleh obstruksi lidah pada kondisi pasien tidak sadar. Yang perlu diperhatikan dalam pengkajian airway pasien antara lain kaji kepatenan jalan napas, apakah pasien dapat berbicara atau bernafas dengan bebas. Yang kedua, tanda-tanda terjadinya obstruksi jalan napas pada pasien antara lain adanya snoring atau grumbling, tidur atau suara napas tidak normal, agitasi atau hipoksia, penggunaan otot bantu pernafasan atau proximal chest movements, cyanosis, look dan listen bukti adanya masalah pada saluran napas bagian atas dan potensial penyebab obstruksi. Muntahan, pendarahan, gigi lepas atau hilang, gigi palsu, trauma wajah. Jika terjadi obstruksi jalan napas, maka pastikan jalan napas pasien terbuka. Kemudian, di sini ada pengkajian breathing pernapasan. Dilakukan untuk menilai kepatenan jalan napas dan keadekuatan pernapasan pada pasien. Jika pernapasan pada pasien tidak memadai, maka langkah-langkah yang harus dipertimbangkan adalah dekompresi dan distension pneumothorax dan hemothorax. Cause of open chest injury dan ventilasi buatan yang perlu diperhatikan dalam pengkajian breathing pada pasien antara lain look, listen, dan feel. Lakukan penilaian terhadap ventilasi dan oksigenasi pasien. Inspeksi dari tingkat pernapasan sangat penting. Apakah ada tanda-tanda sebagai berikut? Cyanosis, penetrating injury, flaming chest, shaking chest walls, dan penggunaan otot bantu pernapasan. Palpasi untuk adanya pergeseran trakea, fraktur luringiga, subcutaneous emphysema, perkusi berguna untuk diagnosa hematoraks dan pneumothorax. Auskultasi untuk adanya suara abnormal pada dada, buka baju pasien, dan observasi pergerakan dinding dan pasien jika perlu. Tentukan laju dan tingkat kedalaman napas pasien. Kaji lebih lanjut mengenai karakteristik dan kualitas pernapasan pasien. Penilaian kembali status mental pasien. Dapatkan bacaan pulse oximetri jika diperlukan. Pemberian intervensi untuk ventilasi yang tidak adekuat dan atau oksigenasi. Nah, di sini ada pengkajian circulation. Shock didefinisikan sebagai tidak ada kuatnya perfusi organ dan oksigenasi jaringan. Langkah-langkah dalam pengkajian terdapat status sirkulasi pasien antara lain cek nadi dan mulai lakukan CPR. Jika diperlukan, CPR harus terus dilakukan sampai defibrasi siap untuk digunakan. Kontrol pendarahan yang dapat mengancam kehidupan dan pemberian penekanan secara langsung, palpasi nadi radial jika diperlukan, menentukan adanya atau tidaknya, menilai kualitas secara umum, kuat atau lemah, identifikasi rate, lambat, normal, atau cepat. Regulation, kajian kulit untuk melihat adanya tanda-tanda hipofusi atau hipoksia, capillary refill. Lakukan treatment terdapat hipofusi. Dan kemudian di sini ada pengkajian disability. Pengkajian level of consciousness dan disability pada primer survey disability dikaji dengan menggunakan skala affective art, yaitu merespon suara dengan tepat, misalnya mematuhi perintah yang diberikan. Yang kedua, vokalisis mungkin tidak sesuai atau mengeluarkan suara yang tidak bisa dimengerti. Respond to point on harus dinilai semua keempat tungkai jika ekstremitas awal yang digunakan untuk merespon. Universally to point jika pasien tidak merespon baik stimulus baik maupun stimulus verbal. Nah, di sini ada pengkajian sekunder, riwayat penyakit yang terdiri dari riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, dan riwayat penyakit keluarga. Kemudian pemeriksaan fisik kepala meliputi kulit kepala, mata, telinga, hidung, mulut, dan wajah. Kemudian leher, dada atau toraks paru, sistem kardiovaskular, sistem abdomen, pelvis, perineum dan rektum, genitalia, ekstremitas, dan neurologis. Nah, kemudian di sini ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan batuk berdahak akumulasi sekret. Dan yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan sesak napas, peningkatan frekuensi napas, nyeri akut berhubungan dengan obstruksi edema saluran atas, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kesulitan bicara, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan dan penurunan suplai oksigen ke jaringan. Nah, di sini ada
intervensi keperawatannya. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, dan di sini SLKI atau tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler normal dengan kriteria hasil, batuk efektif menurun, produksi sekutu menurun, mengi menurun, cyanosis menurun. Nah, di sini ada intervensi. Di sini ada manajemen jalan nafas, observasi, monitor pola nafas, monitor bunyi nafas tambahan, monitor sputum, jumlah, warna, dan aroma. Kemudian di sini ada terapeti, pertahankan kepatenan jalan nafas, posisikan semi flower atau flower, lakukan fisioterapi dada jika perlu, edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi. Kolaborasi, pemberian bronkodilator, ekstaron mukolitik jika perlu, pemantauan respirasi, observasi, monitor pola nafas, monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya nafas, dan monitor saturasi oksigen, monitor AGD. Nah, di sini ada pola nafas tidak efektif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat membaik dengan kriteria hasil, dyspnea menurun, penggunaan otot bantu napas menurun, frekuensi napas membaik, kedalaman napas membaik. Pemantauan respirasi, observasi, monitor pola napas, monitor saturasi oksigenasi, monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya napas, monitor adanya sumbatan jalan napas, terapeutik, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Dan di sini ada edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu, terapi oksigen, observasi, monitor kecepatan aliran oksigen, monitor posisi alat terapi oksigen, monitor tanda-tanda hipoventilasi, monitor interbatas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen, dan terapeutik berikan sekret pada mulut, hidung, dan trachea jika perlu, pertahankan kepatenan jalan napas, berikan oksigen jika perlu, edukasi, ajarkan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.